ke sesi workshop ya. Jadi untuk minggu ini sampai minggu terakhir perkuliahan kita akan melakukan sesi workshop ya. Ini rencananya ya, saya kurang tahu apakah kita sanggup atau tidak. Tapi setidaknya kita bisa meng-create beberapa game dengan Unity. Oke. Tolong konfirmasi jika suara saya terdengar ya dengan memberikan smiley atau apapun itu ya. Oke. Terima kasih Mbak Tiara ya. Terima kasih yang lain juga. Oke, kita akan mulai. Oke, rencananya untuk kedepannya kita hanya ada satu sesi, yaitu sesi workshop saja. Ya, jadi sesi satu workshop kita langsung akan bahas ya. Kita akan langsung bahas tentang bagaimana hands-on beberapa aktivitas untuk membuat sebuah game secara komplit. Jangan lupa juga challenge-nya tolong diselesaikan secara berkelompok ya. Secara berkelompok challenge-nya tolong diselesaikan karena itu akan memberikan nilai LO3 untuk Anda. Nah, LO4-nya itu akan diperoleh dari nilai ini ya. Jadi nanti jangan khawatir terkait dengan ujian akhir ya. Selama misalnya LO4-nya Anda sudah terpenuhi, LO3-nya Anda sudah berhasil menyelesaikan, Anda bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik karena sebagian besar kuliah ini sifatnya praktik gitu ya. Oke. Kita akan bahas di sini terkait dengan banyak hal ya. Pertama, di workshop pertama kita akan bahas membuat game driving simulators. Okay. Saya ingat banget ya, workshop ini menjadi satu dasar salah satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir membuat simulasi SIM ya untuk SIM B gitu ya, untuk truk gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan buat coba driving simulator sederhana banget ya, tapi jangan harapin seperti seperti Forza Horizon atau misalnya Asphalt, enggak ya. Ini sederhana banget. Oke. Workshop 2 Feed the Animals. Ini game yang basisnya kayak Harvest Moon lah ya, kalau teman-teman pernah lihat Harvest Moon ya. Ngasih makan binatang gitu ya, ngasih makan peliharaan, kita nanti akan belajar itu. Kemudian kita juga akan buat game run and jump. Kalau teman-teman pernah main game di arcade atau di mobile phone yang lari-lari cepet-cepetan gitu ya, diburu waktu ya, seperti Temple Run gitu ya. Nah ini ya. Oke. Yang keempat kita akan buat game sumo battle. Ini fighting ya. Kita lihat seberapa sanggup kita. Basically satu game ini harusnya dikerjakan selama 2,5 jam ya kalau bagi yang sudah ahli. Tapi karena saya pribadi sendiri juga belum begitu ahli, mungkin perlu waktu 2 jam atau 3 jam bahkan 4 jam. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak bisa achieve ya setidaknya kita akan achieve 2 workshop saja ya. Oke teman-teman, kita akan buat satu video game driving simulators ya, driving simulators. Tujuan dari workshop ini adalah kita akan belajar basic player control, WSAD. Kita kemarin udah belajar scripting WSAD dan kita berhasil menggerakkan pesawatnya. Jadi ceritanya kita akan buat sebuah video game yang ada truk gitu ya. Bukan truk sih namanya, ada mobil bak. Ya, mobil bak. Terus mobil baknya itu akan berjalan di jalan ini ya. Dan setelah itu mobil baknya ini akan geser kanan kiri ya, menghindari box-box ya, box-box yang ada. Dan duration workshop ini estimasi sekitar 120 menit. Jadi mungkin sekitar setengah 10-an ya kita akan selesai ya. Nah, selesai nggak selesai karena kalau lebih dari itu kita bisa stres ya. Oke. Yuk kita mulai, kita akan melakukan beberapa aktivitas di sini. Kita akan buat Unity project. Kita akan import aset, jangan lupa download import asetnya. Itu sudah saya unggah di kolom chat. Di-download semua ya. Nggak gede kok. Kemudian kita akan buat scene creation, kita akan buat stage-nya, satu stage saja. Kita akan letakkan obstacle-nya tuh, siapa? Si kotak-kotak box. Kemudian kita akan membuat third point of view kamera, ya third point of view kamera. Dan yang terakhir kita akan melakukan finalizing interface layout. Ya, itu ya yang akan kita lakukan. Oke, yuk kita mulai. Ya, download starter code-nya sekarang ya. Download starter code-nya sekarang. Kita akan memulai ya, saya juga sudah mendownloadnya ya.
Teman-teman kalau misalnya mengikuti sesi workshop kedua kalau nggak salah ya, sesi workshop kedua kita sudah bahas itu ya, sesi workshop kedua kita sudah bahas itu. Nanti teman-teman akan memperoleh berkas dengan nama prototype 1 starter Unity Pack ya ini ya. Oke. Nah ini adalah sebuah package ya, package file Unity. Nanti kita akan import untuk memperoleh aset-asetnya. Ya. Kalau teman-teman nanti visit ke Unity Store, teman-teman akan bahagia banget karena sebagian besar package-nya itu udah include programming dan scripting-nya. Jadi ya tinggal pakai saja. Oke. Oke, sekarang saya akan buka Unity. Ya, saya akan buka Unity. Saya akan mohon izin mematikan kamera untuk menghemat bandwidth ya. Oke, saya akan membuka Unity-nya sebentar. Teman-teman juga silahkan mulai membuka Unity-nya karena kita akan mulai workshopnya gitu ya. Oke, saya buka Unity. Saya akan buka Unity Hub. Oke, saya sudah punya Unity Hub di sini. Ya, saya sudah punya Unity Hub. Oke, saya sudah punya Unity Hub dan kita akan mulai. Silakan, saya tunggu. Kasih emoticon apapun kalau misalnya teman-teman udah buka Unity-nya dan kita bisa mulai. Oke ya. Pertama, buat folder dulu. Contohnya kalau di saya itu say user rediff /unity/ nah itu ya, buat folder dulu. Oke. Buat folder dulu. Saya akan create new di sini, select gitu ya. Nah ini ya, kita akan buat projectnya driving project. Oke. Driving project. Ini bisa dipakai kalau teman-teman pakai Unity 2018 bisa, 2019 bisa, 2020 juga bisa, tapi 2021 kurang tahu ya, belum dicoba. Oke. Oke, kemudian kita akan pilih 3D di sini. Kita akan gunakan 3D dan kita akan create. Ya, kita akan create. Kita akan create di sana. Saya allow dulu. Oke, saya akan matikan dulu presentasinya supaya menghemat bandwidth. Menghemat memori maksud saya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman juga bisa meng-create. Kita beri nama driving simulators ya. Kalau ada kesulitan langsung aja dimasukin kolom chat ya. Langsung aja masukin kolom chat. Oh, lama sekali. Oke, lama sekali. Ya, ini alasan Anda beli laptop bagus ya. Nggak bisa cerita gitu. Saya mau jadi game developer. Oh iya teman-teman, saya baru mau cerita gitu ya. Tahun depan itu ada satu Merdeka Belajar gitu ya. Konsep Merdeka Belajar, jadi teman-teman bisa ikut Merdeka Belajar gitu ya. Khusus tracknya game developers. Ya, ada game artis, ada game designer dan sebagainya. Ini serius banget ya. Dirijen Dikti serius banget mau buat SKKNI untuk video game developers. Jadi mungkin mereka sadar juga selain data science dan sebagainya ada video game juga ya. Oke, saya update dulu, saya close dulu ya untuk tidak update. Oke, kemudian apa yang kita lakukan teman-teman, download tadi ya, udah download terus diekstrak ya, Oke, terus diekstrak aset, import package ya, aset, import package, custom package. Udah kita pernah pelajari Pak, custom package. Custom package, cari lokasi ekstraknya tadi di mana ya. Jangan sampai lupa, karena saya juga nggak tahu. Kalau saya ada di temporary workspace, ini dia. Nah, banyak kita sudah punya prefab di berkas VBX, ya di folder VBX. Kita sudah punya material, ya kita sudah punya gambar-gambar tekstur, ya prefabnya juga banyak tuh ya. Oke.
Oke. Kalau sudah seperti ini, kita impor. Kita impor. Ya. Ada yang gagal impor? Oke. Kalau sudah gagal, sudah selesai impornya, kita delete scene ini ya. Kita delete nih scene-nya nih. Ya, kita delete scene ini ya. Kita delete scene-nya. Nah, ini karena ada sampel scene nih, di delete ya. Delete. Supaya kita nggak bingung. Sampel scene ini di delete. Delete. Nah, udah. Terus kita buka. Oke. Kita buka prototype 1. Tampilannya kira-kira seperti ini. Masih bahagia kan? Masih bahagia, masih bisa diikuti. Ya. Wah, saya udah bisa buat kayak gini, man. Keren. Nah, ini jalan. Ini jalan ya. Jalannya kan cuma lurus aja, ya nggak apa-apa ya, jalannya lurus aja ya. Oke, ini jalan. Oke. Kalau Anda pengen unzoom, itu scroll wheel, gitu ya. Oke. Kalau Anda harus make sure ini fokus atau tekan F, gitu ya. Oke. Nanti kalau salah, jangan ragu untuk undo ya, Control Z atau redo kalau ternyata yang udah salah itu benar, Control Shift Z. Oke. Oke ya. Sudah di project Windows, kita pilih course library. Ya, course library. Oke, vehicle. Oke. Anda pengen masukin apa tuh vehicle-nya? Kayak ya. Anda masukkan, Anda letakkan, ya, Anda letakkan vehicle-nya ke prototype, ke scene ini ya. Pilih vehicle-nya mana. Saya mau vehicle yang mana ya? Oke. Kayak gini aja bingung kita milih vehicle mana. Bus, terserah ya. Oke, saya pakai ini aja nih, yang kecil. Oke, saya masukkan ke sana. Tuh. Nah, itu ya. Oke, mobilnya sudah ada. Oh my god, bukan mobil, itu tank. Oke, nggak apa-apa ya. Terserah. Oke. Tekan F untuk make sure dia fokus ke mobil kita. Jadi begitu Anda tekan ini, tekan F nih. Nanti dia akan fokus, dia akan zoom. Oke. Dia akan zoom di situ. Kalau Anda pengen unzoom tadi udah ya. Kalau pengen pan, aduh kok saya salah. Malah klik itu. Ya. Oke. Gitu ya. Oke, sudah meletakkan? Sudah meletakkan. Ya, Anda bisa tahan mouse right click Anda, right click terus geser, nanti akan seperti ini. Nah, gitu ya. Right click terus geser seperti ini. Oke, terus Anda bisa unzoom kalau pengen lihat ininya. Nah, ya. Nah, itu kan. Oke. Saya taruh sini saja nggak apa-apa. Tank saya. Oke.
Oke, sekarang kita akan letakkan obstacle-nya ya. Kita akan letakkan obstacle-nya. Kita akan letakkan obstacle-nya. Kita akan letakkan obstacle-nya. Letakkan obstacle-nya. Oke. Ini cari obstacle. Ini ya. Ya, ada banyak obstacle, ada barrel, ada apa ya. Oke. Ambil salah satu barrel ya. Saya taruh barrel. Ini dia. Oke. Kalau tank masa barrel gitu ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke. Barrel di situ. Oke. Yo, di sini ada di inspektor. Ada transform. Ya, di inspektor ada transform. Ya. Klik reset. Hilang kan? Jangan sedih. Kita set X-nya 0 ya. Y-nya 0 ya. Dan Z-nya 25. Kita coba ya. Keluar nggak? Kalau nggak keluar kita sama-sama sedih bersama. Nah, keluar kan? Tuh. Oke. Ini dia. Oke. Yuk kita rename yuk supaya agak bagusan ya. Yang ini kita rename. Jadi namanya obstacle. Oke. Yang ini kita rename. Jadi vehicle. Gitu ya. Kalau teman-teman pengen fokus ke vehicle, ingat pilih vehicle terus tekan F. Ya, tekan F di situ. Di sininya nih ya, tekan F. Nah, itu. Nanti akan fokus ke vehicle. Tekan Fanta. Oke. Ya, kita lanjut. Oke, kita pilih kamera. Kita pengen tahu ya kameranya di mana ya. Kamera mana sih? Kamera. Ini dia kamera. Nih. Lalu kita tekan F. Oke, itu kameranya ada di situ ya. Pokoknya F itu sangat penting. Terus kita coba jalankan ya. Jalankan, play. Nah, wah keren banget ya. Belum gerak, jangan udah nggak sabar pasti udah pengen gerakin. Belum gerak ya, belum gerak gitu. Tapi setidaknya udah keren banget ya. Wah kita bisa buat game. Iyalah asetnya udah dibuatin. Ya nanti kita juga teman-teman juga bisa ambil banyak aset ya gitu. Tapi kita udah bisa lihat kameranya sudah jalan berarti ya. Kalau pengen stop play, cara yang paling cepat itu Ctrl P. Ctrl P. Nah, itu ya. Pengen stopnya juga Ctrl P. Nah, kalau di macOS mungkin komen ya. Oke, sekarang kita pengen ngubah kameranya ya. Kita pengen ngubah kameranya supaya third point of view. Jadi 3D. Ini kan side scrolling tuh kayaknya. Kita ubah jadi ya 3D kameranya. Kita pilih kameranya dulu. Mana kameranya? Ini dia kamera tuh. Kamera. Nah ya. Kita zoom dulu ya.
Kita tekan F, kamera. Kita gerakkan kameranya. Ada scriptnya error tuh. Kok saya nggak bisa gerak nih kameranya. Kamera, wahai kamera. Sebentar ya teman-teman, ini karena salah satu kursor saya itu tercapture untuk screenshot, jadi begitu saya klik dia nggak bisa drag. Ini kita akan geser dulu kameranya. Teman-teman bisa geser kameranya dulu. Kita letakkan kameranya di, kita coba lewat sini aja ya. Oke. Saya harus gerakan kamera. Oke, kita gerakan dulu kameranya. Mana kameranya? Kok itu vehicle-nya? Kamera, dia. Kameranya kita gerakan. Tonton bisa lihat kameranya ke situ ya. Kontrol ya, Anda bisa klik di sini kalau pengen pakai move rotate. Ya, move rotate. Ke kamera. Sudah bisa? Ya, ini.
Oke. Ya, kita naikkan sedikit kameranya. Oke, kemudian jauhkan sedikit. Ini sebentar saya mau tahu dulu, Ctrl P. Oke, sudah mirip, agak jauh, kurang jauh. Ctrl P. Ya, Anda bisa lihat sebenarnya lewat situ ya, lewat XYZ itu ya, positionnya ya. Oke. Anda bisa lihat tuh naik, turun gitu ya. Oke, jadi kalau Anda pengen jauhin, kira-kira mana yang harus Anda ubah? Kalau ini kan, teman bisa lihat tuh ya. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat. Oke, terus kita lihat play. Kurang tinggi ya, kurang tinggi. Nanti nggak kelihatan tuh itu. Oke, Ctrl P dulu. Kita naikkan ke atas. Anda bisa naikin Y-nya sebetulnya, ya. Kemudian, sorry. Anda bisa naikkan Z-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba play. Tanknya ketinggian ya. Ya, sudahlah. Seperti itu. Oke. Kita naikkan lagi deh, nggak apa-apa. Supaya kelihatan. Nah. Ini yang biru kalau pengen Anda geser ke belakang. Yang merah kalau Anda pengen ke kanan kiri. Yang ini kalau Anda pengen rotate ya. Oke. Sampai sini udah pada bisa. Kalau udah pada bisa, ini ya. Like atau apapun itu. Kita akan lanjutkan lagi. Kalau ada kesulitan, kabari di kolom chat. Oke. Ya. Oke. Lanjutkan. Kita akan menggerakkan mobilnya. Mobilnya kita akan gerakkan. Yuk, pasti udah tahu dong caranya dong. Iya, betul. Ya, teman-teman harus membuat ini dulu, membuat sebuah folder dulu ya. Bisa buat folder dulu di sini. Diklik kanan aja nih di sini nih. Klik kanan folder, tanda plus ini di sini. Klik kanan folder, klik terus kita jangan di situ ya. Lupa. Oke. Di sini di aset ya. Klik kanan folder scripts. Kita pilih nama script. Seperti biasa. Kemudian di dalam script kita create folder namanya create C subscript namanya player controller.cs. Oke, kita drag player controller ke vehicle. Ini vehicle ya, vehicle. Drag player controllernya dong. Di sini drag aja, nanti keluar player controller script. Drag aja ke situ ya. Yakinkan ininya di vehicle ya, vehicle. Nah itu tuh. Terus kemudian yang kita lakukan adalah kita akan memprogramkannya. Kita klik 2 kali. Keluarlah Visual Studio. Jangan lupa di allow. Update. Di update ini kita akan move vehicle ya. Kita akan move vehicle. Ya, move vehicle. Kita selalu gerakan mobilnya. Oke. Wah, sudah ada Visual Studio update. Gerakan mobilnya.
transform dot transform dot translate, ini dia translate, oke, 0,0,1. Kebayang? Ini kode untuk ngapain? Kode ini untuk menggerakkan maju ke depan. Karena tadi kan kalau ke depan itu Z-nya. Ya, Z-nya tadi Z. Di dunia 3 dimensi, maju ke depan itu Z ya. X, Y ke atas, X kiri kanan. Ya. Oke. Kita coba lihat dulu yuk. Kita save dulu. Kita save dulu ya. Balik lagi Unity-nya. Nanti Unity biasanya langsung. Oke, ya itu ya. Langsung kita coba play yuk. Kita coba play. Waduh. Ya, kencang sekali. Oke. Padahal cuma satu. Kita ulangi lagi. Gitu ya. Kok nggak nabrak, Pak? Sabar. Kok nggak saya gerakin? Sabar. Ya, oke. Yang penting itu kita sudah bahagia dulu. Kodenya sudah jalan ya. Oke. Oh iya, selain ini sebenarnya teman-teman bisa pakai kode seperti ini nih. Transform.translate dalam kurung vektor. Jadi ada forward. Kita lihat yuk apa bedanya. Di save, balik lagi ke Unity, compiling lagi, reload script, run. Sama. Oke, sama. Enaknya teman-teman nggak usah mikirin masalah XYZ. Jadi saya selalu menyarankan menggunakan forward. Ya. Oke. Itu dia. Kalau pengen pakai XYZ juga boleh. Ya, kita coba lagi nih. Kan kencang banget tuh. Kita coba lambatin dikit ya. Jadi Anda belajar memahami ya. Di sini Anda belajar memahami. Sama aja kalau Anda memahami kasih kan lama tuh. Oke. Time dot delta time. Mantap. Kali 20. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Save dulu. Jalankan. Mana sih? Jalankan. Ctrl P. Nah, manusiawi kan? Ya. Nah, itu manusiawi. Oke. Sampai sini tolong. Ini gak ada komentar, jangan-jangan pada ditinggal beli bakwan ya. Tolong komentar. Oke, Mas Aditya, terima kasih. Mas Aditya masih terbangun dulu ya. Terima kasih Mas Aditya. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan yuk. Oke, pertanyaannya kenapa sih vehicle-nya itu nggak nabrak dengan obstacle? Ingat konsepnya karena mereka belum menggunakan konsep yang kita sebut dengan depannya R, yaitu bukan nama saya, namanya rigid body. Ya. Jadi mereka belum rigid. Yuk kita tambahin yuk si vehicle ini kita buat jadi rigid. Ya. Oke. Kita buat jadi rigid. Klik kanan di vehicle, kita add komponen, cari rigid. Rigid. Nah ini ya. Oke, rigid body. Klik. Oke. Dan di situ ada massa ya, ada massa. Jadi kalau massanya itu lebih besar daripada massa yang ditabrak, itu bisa nggak gerak ya. Kebayang ya teman-teman bisa. Oke. Ada gravity, oke. Kemudian jangan lupa obstacle juga ya, obstacle. Teman-teman add komponen juga rigid body. Massanya sama ini ya. Oke, jadi kalau massa sama, ingat di konsep matematika tumbukan akan berpengaruh pada kecepatan ya. Ya, jadi kalau massanya sama tidak bergerak ya tidak ada itu ya. Nah ya.
Oke. Kita lihat ya kalau masanya 1 dan 1 nih. Kan nggak make sense ya, obstacle-nya 1 kilo gitu, vehicle-nya 1 kilo gitu. Kita coba ya, kita coba jalankan. Iya, ya, ada yang tahu kenapa? Iyalah, masa tank masanya 1 kilo. Ya. Taruhlah obstacle-nya ini 10 kilo. Make sense nggak ya? 10 kilo, 10 kilo. Nah ya. Kemudian vehicle-nya 1000 ya, 1000 ya, oke 1000. 1 ton. Ya. Oke, 1 ton. 1 ton masuk tank 1 ton ya. Oke. Nah, ya kita jalankan. Jadi, nah, kalahan si itunya. Si siapa? Si apa tuh namanya? Ya, barrelnya kalah karena cuma 1 kilo. Sudah bahagia? Sudah ya. Kita sudah bahagia, kita sudah bisa berhasil. Ya, kita sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil. Oke, ya. Kita sudah berhasil membuat ini, membuat kodenya. Membuat kodenya enggak, cuma nambahin rigid body aja. Enak ya, teman-teman bayangin kalau zaman dulu waktu saya belajar pakai C++ gitu ya, coding, itu rigid body itu setengah mati itu codingnya. Ya, gitu. Setengah mati. Ya, setengah mati. Oke, sekarang kita akan buat ininya banyak. Ininya banyak. Oke. Ini banyak. Oke, saya buat di Oke, saya buat dulu. Saya buat tampilannya lebih enak dulu. Teman-teman tuh bisa pindah-pindahin ini ya. Ini yang bagian ini, so kalau pengen gerak-gerakin terus biar enak. Nah ini ya. Saya akan tambahkan barrelnya yang banyak. Saya akan tambahkan barrelnya yang banyak. Saya akan pilih dia. Saya akan pilih ceklek gitu ya. Oke, saya taruh obstacle-nya di bawah dulu ya, supaya nanti gampang memahaminya. Saya taruh dulu. Nah ini. Oke. Saya taruh obstacle-nya di bawah. Kok malah masuk ke situ. Ini ya, saya taruh sini. Vehicle-nya taruh atas. Environment-nya taruh atas. Gitu. Ya, environment, vehicle, obstacle. Oke, ini obstacle-nya. Oke, terus kita akan melakukan Ctrl D untuk duplicate. Jadi arahkan ke obstacle terus Ctrl D. Nanti akan ada obstacle 1 ya. Kita buat 4 ya. Obstacle 1 2 3 ada 4 di sana. Ya. Kemudian kita pilih di sini set, pilih semuanya, tahan kontrol ya, tahan kontrol. Lalu kita akan ya, lalu kita akan ubah setnya. Setnya kita ubah. Apa yang terjadi? Kita ubah. Nah itu teman-teman bisa lihat. Nah 116 itu ada di mana gitu kan? Kita set 30. Oke ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Kita sebenarnya punya banyak obstacle ya. Tuh kita punya banyak obstacle tuh. Kita punya banyak obstacle. Obstacle-nya sama semua. Nah obstacle-nya sama semua. Ya kan? Sekarang kita tinggal mainkan gitu ya obstacle-nya. Obstacle pertama di sini saya ubah ya, XY-nya 0 maksudnya. Oke, Z-nya saya kasih 50 misalnya. Oke ya, Z-nya saya kasih 50. Jadi di situ yang obstacle ini saya kasih X-nya 0,
Y-nya 0, Z-nya 75. Oke, di situ. Ya, Anda bisa buat juga X-nya 0, Y-nya jangan 0. X-nya 0, Y-nya jangan 0 gitu. X-nya 0, Y-nya 5 ya. Tapi nanti ngambang dong ya. Oke, 6 75 misalnya. Ya, jangan 75 tadi udah ada. 100 misalnya ya. Kita set Y-nya 0 dulu ya. Oke, terus kita kasih geser tuh. Geser misalnya 10. Geser kiri, geser ke kanan. Terlalu kejauhan ya. -5 deh. Oke. Saya move dulu ya, tadi ada yang nggak kelihatan tuh gara-gara saya melakukan kesalahan. Itu jauh banget. Terus saya masukin kursor ini lagi, klik sini. Saya kasih X-nya 5. Udahlah ya, kayak gini aja ya dulu ya. Oke. Yuk kita lanjutin lagi. Sampai sini sudah aman? Sudah aman, kasih smiley, kasih apapun yang membuat Anda merasa putus asa atau bahagia. Kita cobain dulu ya. Ya. Oke. Sudah seperti itu. Oke, sekarang kita akan buat kameranya ngikutin dong. Masa kameranya nggak ngikutin? Ya, kameranya ngikutin. Kita buat kameranya mengikuti ya, mengikuti. Oke. Ya, kita buat kameranya mengikuti. Nah, saya balik lagi ke kode C# ini. 20 ini sebenarnya kecepatan. Jadi kita akan ubah ya. Kita akan ubah. Kita akan buat dulu public variable. Public speed. Kecepatan itu float ya. Speed kasih sama dengan 20. Ya, seperti itu. Nanti ini dibuat speed. Oke ya. Nanti karena ini public, nanti ini bisa diubah di property inspektornya si Unity. Ya, saya save dulu ya. Jangan lupa. Kita akan buat kamera. Kita akan buat kamera ya. Kita akan buat kamera ngikuti kita. Caranya sebentar ya. Oke, caranya kita pilih kamera, main kamera. Ini dia kamera. Kita buat script dulu. Create script ya, C# script. Kita beri nama follow player. Select ya. Sudah follow player. Oh, kok follow player? Kok yang keluar player controller? Saya klik follow player. Oh ya, ini benar. Ya, tadi kok player controller. Kita tambahkan ya. Public game object. Tuh, lihat tuh, si Visual Studio aja udah paham. Public game object player ya, kita tap aja. Nah, itu. Jadi kita paham ya. Membuat game object playernya. Kemudian di bagian update kita lakukan seperti ini. Transform.position. Si kamera harus ngikutin si harus ngikutin si player. Ya, harus ngikutin player. Ada gunanya kan workshop Unity 3 sebelumnya Anda sudah punya dasar-dasarnya. Jadi pas buat game itu udah oh iya karena gini. Oh iya karena game object perlu. Ya. Nah, gitu ya. Transform position. Ya, kita coba yuk, kita save dulu. Kita balik lagi ke Unity-nya. Scriptnya kita taruh di mana? Kita taruh di kamera. Ini kamera nih, kamera. Kita taruh tuh scriptnya. Ya, kita taruh scriptnya. Kita taruh scriptnya. Scriptnya adalah follow play. Masukin ya. Cukurin. Nah, itu. Ya. Dia minta playernya siapa? Anda bisa set playernya siapa? Nah, ya kan? Playernya siapa sih? Di sini vehicle ya, kasih vehicle. Nah, itu. Itulah mengapa kita ngeset objek. Kita ngeset objek. Sama aja player di sini, player control nanti karena kita ngeset objek, vehicle di vehicle itu akan ada speed
Nah, speednya 20 tuh. Yuk kita coba sekarang, kita jalankan. Oke. Ada yang aneh nggak tuh? Udah ngikut sih. Tapi kok di bawah? Ya. Kok di bawah gitu kan. Oke, kok di bawah? Kita akan ubah dia supaya di atas. Kita ubah di atas. Caranya kita tambahin yang kita sebut dengan offset. Offset. Offset ya, bukan offset. Bukan offset. Ya, vector 3 offset sama dengan new vector. Itu udah tahu, Visual Studio 2022 udah tahu. Tab. Mau kita kasih posisi berapa? Misalnya 5 min 7. Jadi min 7 mundur ya, mundur. Di belakang kameranya 5 agak ke atas 5 poin. Ini ya. Terus kita tambahkan di sini tambah offset. Ya kan? Yuk balik lagi ke Unity-nya. Run. Oke. Ini tanknya kegedean sih, jadi teman-teman boleh aja tambah minus 10 atau apa gitu ya. Oke. Oh, saya perbaiki ya, minus 15. Oke. Jangan kejauhan, minus 10. Angkanya diubah ya, sesuai dengan device sesuai dengan vehicle yang Anda pakai. Kalau di saya mungkin, perfect ya, menurut saya perfect. Oke. Nah itu. Oke. Kita lihat ya. Ada satu cara ya, ada satu cara supaya teman-teman perhatikan tuh ya, kameranya. Sebenarnya ini udah bener, tapi kalau teman-teman pengen lebih perbaiki lagi, kita bisa pakai yang namanya LED update. Ya, LED update. Kita lihat ya apa bedanya nih. LED update. Kita jalankan. Ya. Jadi lebih smooth ya, lebih halus. Ya, lebih halus. Jadi kalau pengen less jitter, lebih halus pakai itu. Ya. Oke, itu dia. Sekarang misi kita adalah menggerakkannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sepi banget ini. Ya, menggerakkannya. Oke, bisa lanjut? Sudah stuck? Masih pusing? Nanti Anda bisa coba play video ini lagi ya. Oke. Kita akan menggerakkan kanan dan kiri. Menggerakkan kanan dan kiri. Caranya tentu saja di player controller dong, ya. Oke, kita akan buat player controller. Buka. Kita tambahkan yuk. Kita tambahkan yang namanya public float, ya. Kanan kiri turn speed. Kasih nilainya 20 atau biarin aja kosong ya. Oke, kosong dulu aja. Ya, nanti biar di set. Di update kita tambahkan transform dot translate. Saya nggak copy paste karena kodenya gampang diikuti ya. Translate, nggak kayak kemarin itu Anda translate, oke. Vector delta time turn speed. Aduh, Visual Studio kok pinter banget ya. Nah itu ya. Ya, kemarin kita sudah belajar ya cara mengeset mapping controller. Saya nggak ulangi itu lagi.
Kalau masih belum paham, lihat video sebelumnya. Video rekamannya maksudnya ya. Semoga sudah diupload. Yaitu di bagian controller. Kita tinggal panggil aja nih. Asumsinya defaultnya WSAD ya. Kita akan buat dulu variabel namanya public void horizontal input. Ya, itu dia. Terus kita tambahkan di sini. Horizontal input sama dengan input. Udah dikasih tahu get access, masukin horizontal. Term horizontal ini mengikuti sim controller yang ada di project. Jadi tiap project akan beda-beda. Defaultnya horizontal. Ya. Saya akan tambahkan di sini horizontal input. Jadi kalau WSAD dia akan ikuti. Ya. Kanan kiri. Kita coba dulu ya, teman-teman. Save dulu. Tuh. Cuma nambah itu doang. Jalankan. Ingat WSAD Anda. Ya. Kok nggak gerak, Pak? Nggak gerak. Kok nggak gerak? Kita lihat yuk kalau nggak gerak. Saya juga nggak gerak. Input manager. Aksis. Horizontal. Oh, kiri kanannya left dan right. Left dan right. Ya, left dan right. Di keyboard saya nggak ada left and right. Ya, alternatif negatif button A dan D. Nah, itu ya. Horizontal. A dan D. Saya tutup dulu. Oke. Jadi kita cek dulu ya, kita akan cek dulu base movementnya. Di teman-teman sudah gerak? Ada yang sudah gerak? Tolong dimasukkan di komentari di kamera, di chat. Edit, project setting, access, horizontal namanya ya. Negatif buttonnya left dan right. AD 001. Nah, itu. Oke, sudah benar nih di saya. Saya save. Di player controller. Saya tambahkan public horizontal input, benar. Ininya saya kasih horizontal. Get access, date. Ya, di sini saya kasih horizontal input. Betul kok ya. Tapi kok tidak bisa kiri kanan? Oke, coba lagi ya. Siapa tahu saya lagi kesurupan. Oke. Gerak? Semua tidak gerak. Saya cek dulu ya. Vehicle controller. Oh my god. Kita tahu kenapa. Turn speed-nya kita tidak beri nilai. Kita coba beri nilai 20. Lalu kita jalankan. Oh ya, gerak tuh. Nah, gerak tuh, tapi nggak gerak kanan kirinya.
Ya, tapi sudah gerak nih, sudah mulai gerak karena nilainya sudah ada. Kita kasih nilai awal aja ya supaya nggak lupa. Kasih nilai dulu. Coba 20, 20, 20 ya. Jadi tadi nggak jelas gerak itu karena kita lupa ngeset nilai awal. Yuk sekarang gerakin. Ya, teman-teman bisa lihat geraknya, tapi geraknya masih aneh. Ya, oke. Sekarang kita akan lengkapi ya. Kita akan lengkapi. Ya, kita akan lengkapi. Kita akan lengkapi forward input. Public void forward input. Harusnya sih vertical input ya, supaya konsisten, tapi nggak apa-apa ya. Oke, forward input. Kemudian kita ambil forward input, input get axis, kita beri nama vertical. Delta time speed forward input. Kita jalankan. Teman-teman ngerasa aneh nggak sih geraknya? Udah bisa gerak sih, tapi kok ke kiri ke kanannya nggak bagus ya. Tuh. Tuh ini makin ke kiri, ya. Ini malah mundur ini. Nah, ini kalau Anda WS, gitu ya, Anda akan maju, B-nya, akan mundur. Nah, ya kan? Oke. Kita akan lihat dulu. Nah, kita akan ubah nih yang tadinya translate forward, ininya juga, ini salah nih kodenya ini. Yang belok kiri mana? Ini ya? Vector 3 dot right. Right. Nah, sorry. Bukan forward, nanti semuanya maju semua. Oke. Teman-teman lihat tuh, ya. Oke. Maju, tapi ini kayak pesawat. Ya kan? Kayak pesawat ini enggak ya gitu. Nah, ya. Kita ulangi ya. W-nya maju. D-nya nah geser. Nah. A-nya kita cek nih kemana. Lihat ya. Nah, kan ini aneh tuh. Kita ubah. Jangan ke right, jangan pakai translate, tapi kita ubah jadi rotate. Ya, kita ubah jadi rotate. Nah, itu betul sekali Mas Aldo ya. Mas Aldo udah jago nih kayaknya. Rotate. Kita final check ya. Rotate vector ya. Oke. Kita akan lihat dulu yang ke atas ya, ke atas. Yang ke atas, yang ke depan. Translate vector forward time delta dikali kecepatan. Time delta itu computing differentiate dikali kecepatan dikali forward input. Betul. Sekarang yang gerak ke kanan ke kiri ya. Rotate
Nggak bisa rotate right. Rotate itu up. Oke, rotate up ya. Di sini. Ini kita ubah nih karena ini inputnya rotate, kita ubah. Rotate up, turn speed ya. Dikali horizontal input ya. Dikali time delta. Time dot delta. Nah, ini ya. Makasih Mas Aldo ya. Yeay. Kira-kira seperti ini ya. Kita coba yuk. Kita coba. Kalau salah, maafkan saya ya. Kita coba. Tadi kan kayak pesawat ya kalau left and right. Kita coba nih. Wih, sekarang kita udah wah. Absurd. Ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena mungkin kurang berat gitu vehicle-nya. Jadi kalah gitu. Oke. Tapi setidaknya kita berhasil. Ya. Oke. Setidaknya kita berhasil. Supaya lebih bagus sih jangan 20 ya. Misalnya turn-nya kalau Anda kurang yakin bisa 20 F, itu artinya float. Jadi kita bisa melakukan 45,0 F misalnya kayak gitu ya. Oke. Horizontal input, file inputnya misalnya kita nolin, kita kosongin. Nah, gitu. Ya. Oke, kita save. Kita coba. Gerak nggak tuh kalau itu? Bisa gerak nggak? Kita coba ya. Bisa gerak. Wah, jadi lebih enak tuh. Wih. Ya, ngedrift dikit. Ngedrift. Nggak bisa ngedrift ini. Oke. Nah, ya. Oke. Itu sudah ya, kita berhasil menyelesaikan sebuah game ya, kita sudah belajar pergerakannya. Oke. Kalau ini adalah sebuah pesawat, ini akan berbeda ya. Kalau pesawat itu berbeda ya, kedepannya itu mungkin pakainya sama sih kalau pesawat ya. Kita lihat kodenya dulu ya. Kodenya itu. Oke. Pesawat forward ya, majunya sama forward. Jadi bukan kalau ini ke vektor 3 forward, kalau mundur itu backward, menahan. Nah, oke. Konsep yang paling penting berikutnya ada delta time. Ya, delta time. Oke. Interval antara detik sebelumnya, frame detik sebelumnya dengan frame yang sekarang. Itu sangat penting sekali untuk membuat lebih real, nggak kecepatan. Ya. Makanya kalau Anda main game kecepatan juga kan nggak nyaman. Nah, tuh. Oke, sampai situ. Ya, sampai situ. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita selesaikan ini ya? Kita masih punya waktu nih, kita masih punya waktu 15 menit, kita mungkin akan go dengan yang kedua gitu ya, seperti itu. Gampang kan teman-teman? Bisa ya? Anda sudah mulai termotivasi ya? Ya, sudah mulai termotivasi. Oke. Ya, gitu. Dari Mas Aldo, kalau mobil berbelok pergerakannya rotate, betul ya. Tadi juga saya ngelihat komen Mas Aldo, jadi saya perbaiki itu ya. Ya, itu. Oke. Ya, oke. Selama proses belok, mobilnya berputar, padahal posisi mobil berhenti.
Nah, yakinkan horizontal input dan forward inputnya nggak dikasih nilai sehingga defaultnya 0, Mas Jaki. Ya, defaultnya 0. Turn speed dan speed itu lebih baik harus lebih tinggi turn speed. Ya, lebih tinggi turn speed. Karena pada saat kita speed itu ke depan, terus pada saat turn speed ke kiri. Jadi kayak teman-teman ingat konsep ini ya, konsep Y sama dengan mx gradien. Jadi karena ada 2545 pergerakannya itu ya gradiennya y m gradiennya itu m-nya ya. Oke. Ada gunanya juga ya kita belajar gradien. Waktu kecil kita tuh Oke. Waktu kecil kita tuh selalu berpikir nggak ada artinya main gradien. Oke. Oke ya. Izin bertanya Pak, berarti time delta itu nanti di setiap device berbeda ya bergantung poin computing powernya. Betul, betul Mas Aldo. Makanya kita nggak pakai angka di situ. Kita pakai time dot delta. Tapi biasanya kalau di video game itu ada namanya virtual synchronization atau V-Syncs ya. Itu untuk membatasi supaya FPS kita nggak kebobolan dengan nggak realistis gitu ya. Misalnya walaupun computing power kita sampai 120 fps gitu ya, kita akan tetap di manage sampai mungkin 60-80 ngikuti kenyamanan bermain. Jadi ada itunya, ada apa namanya? Ada ada apa namanya? Ada aktivitasnya ya. Oke. Yuk karena kita punya waktu, kita akan mencoba lagi untuk melakukan hal yang membuat gamenya lebih bagus. Gimana kalau ada mobil berlawanan? Misalnya seperti itu. Ya, gimana kalau ada mobil berlawanan? Gimana kalau ada tumpukan barrel? Ya, oke. Oke. Kalau tumpukan barrel enggak ya, kita akan mencoba mobil berlawanan. Oke, kita akan coba mobil berlawanan mumpung masih ada waktu di workshop 1. Jadi besok kita sudah bisa ke workshop 2, mobil berlawanan. Ya, caranya gimana? Caranya kita masuk ke sini, kita arahkan dulu ya. Nah, ini ada ruang nih, ruang kosong, kita akan taruh mobil di sana. Ya. Oke, mobilnya nanti bisa ngikutin kita. Ngecer-ngecerin. Enggak ya. Oke, kita tambahkan mobil. Tambahkan mobil. Kita pilih vehicle. Mobilnya harus ekstrim ya, kita beri bus. Kita naikkan ke sana. Nah, sekarang kita rotate. Ayo, cara rotate-nya gimana? Mobilnya ke sana, harus ngadep ke depan dong. Kita rotate. Yes. Oke. Yakinkan posisinya menyentuh tanah. Tanah. X. Kok X? Y-nya ya, sorry. Gak apa-apa lah ya. Wah, mobilnya terbang. Itu mobilnya menghilang. Seperti itu. Ini dia. Oke, busnya sudah siap. Oke ya. Kita beri nama dong. Incoming vehicle. Incoming vehicle. Kita beri nama, jangan lupa. Supaya tabrakan pakai apa? Supaya terjadi tabrakan kita pakai apa? Pakai apa yuk? Masih ingat? Ini penting ini. Rigid body, betul sekali mas. Add component rigid body. Ya. Kita kasih masanya 2,5 ton. 2500. Tadi tank berapa? 1000. Ini 2500.
ya. Oke. Nah, oke. Terus kan masa diem aja, dia harus jalan dong ya. Kita jalan. Kita kasih script. Kita kasih script. Enak kok kalau teman-teman udah terbiasa, udah tahu alurnya. Nggak sulit-sulit amat. Yang sulit itu kadang-kadang waktu zaman dulu saya pengen belajar Unity itu terbebani oleh laptopnya yang harus powerful. Tapi sekarang kayaknya teman-teman saya lihat laptopnya ROG gitu ya. Atau misalnya ya setidaknya laptop inilah laptop yang mencukupi ya, i5, i3. Saya ingat banget waktu itu zaman saya masih pakai Celeron gitu ya. Oke. Jadi harus ke lab gitu ya. Sekarang begitu ngelihat mahasiswa sekarang komputer lab sama komputer pribadi kuat, hebatan komputer pribadi. Di sini saya tambahkan script ya, move forward ya, saya tambahkan script sini. Bener kan nih saya? Oh ini dulu, supaya gampang. Select, oke, move forward. Ini sih. Ya udahlah, add komponen aja terus tambah script ya. Script, move forward. Nah ini, oke. Terus kita klik 2 kali, move forward di sini. Kita kasih kode dong, kodenya sudah paham lah teman-teman ya. Transform dot translate vector 3, jangan vector 2 ya, vector 2 itu 2 dimensi, forward kali speed ya, speed ya dikali time dot delta time. Oke ya. Jangan lupa di sini speednya belum di introduce. Teman-teman bisa sih kalau Visual Studio kayak gini, klik kanan ya, teman-teman bisa generate local speed. Terus nanti dibuatin. Tapi di sini nggak boleh ya. Kita buat ini di sini. Public integer speed. Float juga boleh, float ya. Oke, kecepatannya berapa? 10F ya. Oke, gitu. Udah, kayak gitu. Udah, kita duplicate yuk. Biar banyak, biar heboh. Ya, biar heboh. Ya, biar heboh kita duplicate. Kalau biasanya sih kalau kita udah buat yang ada kodenya itu kita create folder lagi ya. Ini cuma best practice aja. Terus kita beri nama foldernya prefab. Misalnya kayak gitu. Kita buat lagi folder prefab. Nah, nanti di prefab ini teman-teman tinggal nih yang mana yang udah ada kodenya. Misalnya yang udah kodenya adalah incoming vehicle ya. Drag and drop aja masukin sini. Kan gitu. Nanti akan ada pilihan original prefab atau prefab varian. Kita pilih original prefab. Nah ini. Jadi nanti kalau pengen naikin lagi, pengen make lagi gitu ya. Teman-teman tinggal ini aja, tinggal drag and drop aja nih. Nah, tinggal drag and drop aja. Oke ya, tinggal drag and drop aja tanpa harus coding ulang atau nge-set script gitu ya. Tinggal drag and drop aja sini ya. Kita lihat betapa tersiksanya tuh ya. Oke. Go. Kok nggak jalan? Nggak jalan ya teman-teman nih. Apakah saya melakukan kesalahan? Kita lihat. Kok nggak jalan? Move forward bener kok. Move forward. Ini move forward betul script. Coba ya aku cek dulu ya public. Ada yang tahu kenapa nggak jalan? Harusnya kan jalan otomatis ya. Public float speed.
Ini dia. Faktor forward, speed, time, delta time, update. Bener ya ini forward ya. Coba deh. Saya set dulu ini. Saya save dulu. Saya lihat di sini. Scriptnya jalan nggak? Incoming vehicle 1 ada script forward. Ada speed forward tapi kok nilainya nggak keluar ya, nilai ini. Reset deh. Saya coba. Pantes. Oke, saya coba. Kita pilih dulu incoming vehicle-nya. Lalu script. Nah, ini. Kecepatannya 20. Kita pilih yang lain. Kecepatannya 20. Kita coba dulu 2 ya. Gerak nah warga. Udah pada jatuh semuanya sebelum kita menabrak mereka. Jangan kecepatan makanya ya. Ya, kita pilih 10 tuh. Script mana? Script 10. Oh, kalau teman-teman pengen pilih semuanya sih tinggal incoming vehicle, ini pilih tiga-tiganya terus di set aja tuh. Speednya ya 10. Jadi nggak harus satu-satu kayak tadi saya. Yuk kita coba, yuk kita jalankan. Nah itu. Begitulah kira-kira. Ya, 5 menit lagi kita pakai untuk apa nih? Oke. Kita akan ubah kamera. Teman-teman pernah nggak main game balapan, terus habis itu switch kamera dari dalam, luar, atas, bawah, gitu ya? Kita akan coba itu ya. Kita akan coba itu. Kita akan tambahkan beberapa variabel, public, kamera, main kamera. Nanti jangan khawatir, kodenya kalau teman-teman ada yang stuck, itu nanti akan di-share. Public kamera, HUD kamera, misalnya kita punya ya main kamera sama HUD, udah cuma ada 2 ya. Terus kita beri public key code. Key code ini untuk mengetahui ya switch key ya, untuk mengetahui perubahan kamera. Oke, di start kita bisa pakai kita bisa pakai kamera gitu ya, kita bisa kamera. Tapi kameranya ini harus ada 2 ya teman-teman ya. Oke, kita harus punya 2 kamera nih, main kamera dan HUD kamera. Main kamera dot enable sama dengan not enable main kamera dot enable. Oke. HUD kamera dot enable. Nah, oke. Ya, itu dia. Oke. Nah, gitu ya. Sekarang kita ubah input key-nya. If input dot get key down, ada membaca key down. Oke. Dalam kurung switch key, diklik switch key-nya, ya maka lakukan main kira ini.
Jadi ada switch key. Nah, tapi ini belum selesai ya, teman. Kita udah punya skripnya. Kita sudah punya skripnya. Tapi kita perlu ini apa namanya? Kita perlu kameranya lebih dari satu. Kameranya lebih dari satu. Ya, kameranya harus lebih dari satu. Jadi kita harus masuk ke ini, ke Unity. Ya, kamera. Jadi teman-teman bayangin tuh kalau di game-game yang beneran itu kameranya ada lebih dari satu. Ini kita sebut dengan kamera apa ya? Kita sebut dengan HUD kamera. Kamera pilih ini. HUD kamera. Ya, kita buat kamera baru ya. Jangan pakai kamera yang ini. Nanti saya ya, vehicle. Kita lihat. Oke, kita di vehicle. Kamera. Oke, mana nih kamera? Ini ya. Oke, kita lihat kamera. Kita kasih HUD kamera. Tonton lihat ya itu kamera yang aktif, HUD kamera. Tuh. Terus kita tambah supaya jadi HUD. Kita Y-nya kita naikin ya. Ini ya nih. Ini HUD kamera nih. Kita naikin. Jadi 3. Kurang bagus. 2,5. 2,1. Enggak. 2. Saya bingung berapa nih. 1. 1,5. Kok jadi nggak bener. 2. Terus Z-nya 1. Kurang. Z-nya. Teman-teman bisa lihat tuh kameranya. Kalau ngerasa nggak nyaman, bisa diubah nih kameranya nih. Oke. Ini gara-gara tank ini. Ya. Ya, udah ya. Seperti ini ya, jadi jalan yang kelihatan gitu ya. Oke. Kita punya HUD kamera di sini. Ada-ada saja. Tuh HUD kamera, tampilan HUD kamera. Kalau main kamera, tampilan seperti ini. Kalau HUD kamera, tampilannya seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman pernah main game balapan, itu sering kali kejadian begitu suara mobilnya itu di HUD itu berbeda dengan suara mobilnya di eksternal, beda ya. Nah, itu teman-teman ngelihat di bagian audio listener nih, biasanya di kamera itu ada audio listener. Ya, audio listener. Nah, itu tuh. Nah, karena kita ngapain sama, kita remove komponen aja ya. Kita anggap sama, kita remove komponen. Nah, jadi kalau enggak itu bisa beda, teman-teman. Ya, remove komponen. Oke. Switch kamera, switch key itu ada di mana ya? Kita lihat di edit, project setting, tetap ya. Terus kita cari switch key. Switch key. Submit, cancel. Ini ada submit, ada space. Oke. Kita by default switch key itu F ya, pakai tombol F ya. Kita lihat dulu ya. Sekarang kita udah remove komponen, kita vehicle game object, kita akan masukkan main kamera.
Ya, main kamera kita bisa masukkan ke vehicle. Ya. Kita lihat nih, file controller script input. Public kamera, tapi kok sini public kameranya nggak ada ya? Di sini udah ada public kamera, udah nih. Saya save dulu ya teman-teman ya. Kita harus make sure ada di sini, di sini. Vehicle. Mana scriptnya? Ini. Main kamera, kita pilih main kamera ya. Main kameranya kita pilih. Oke. Main kamera. Masukkan ke sana. HUD kamera kita pilih sini. HUD kamera masukkan ke sini. Oke. Switch key kita pilih. Switch key-nya apa? Mau pakai apa tuh? Tonton kalau biasanya gerak ngubah itu pakai apa sih? Saya pakai F aja ya. Banyak banget nih. Dolar, right, plus, koma. Tekan F aja. Kalau fokus ke sana. Kita pakai yang kelihatan aja di sini ya. Kita pakai tab ya. Kita pakai tab. Oke. Nah, itu kita jalankan yuk. Jalan. Pakai tab tadi ya. Tab. Jalankan. Oh, ono kamera rendering. Display one mau kamera rendering. Oke, saya harus cari tahu dulu. Bener sih jalan ya. Tapi kameranya ini gara-gara ada dua nih. Ya, gara-gara ada dua. Jadi teman-teman harus perbaiki dulu HUD kameranya. Oke. Kita perbaiki dulu HUD kameranya ya. Tuh, no rendering. Kita perbaiki kameranya dulu. Oke, dijalankan. Ini begitu kita switch nggak ubah ke HUD nih. Ini harus kita perbaiki. Ya. Oke. Kita coba lah. Padahal di sini sudah benar. Target display adalah display 1. Main kamera targetnya adalah display 1. Betul sama. Kita jalankan. Masih sama kamera dan rendering ya. Oke. Kita coba lagi. Main kamera, HUD kamera, switch key-nya sudah benar. Saya save dulu ya prototype ininya ya. Oke, ada yang menemukan mana yang miss? HUD kamera kita pilih. Masalahnya di HUD kamera. Kita lihat flag kameranya. Ini kita uncheck tentu saja. Oke. Ya. Cek. Di sini kita beri nama HUD kamera. Poinnya udah benar. Audio listenernya sudah kita buang.
Oke, sudah benar nih. Kita sudah bisa tap, tapi kita nggak switch kameranya. Ya. Kita lihat kodenya ya, barangkali saya salah kodenya. Kita masukkan kodenya di player controller. Kamera, main kamera, hood kamera, keycode switch key, main camera enabled, hood camera enabled. Ya, transform, if switch key, main camera enabled, hood camera enabled. Sudah betul ini. Mana ya? Oke. If input get key down, betul. Switch key. Benar kok. Tadi kita udah berhasil ya. Hood kamera to the right. Oke. Benar, kita sudah nonaktifkan kameranya, jadi cuma ini satu. Terlihat di sini, di kameranya nggak aktif. Rendering part betul, target, tekstur, HDR kita biarkan, target display 1 betul. Everything benar. Kita sudah remove komponen. Kita lihat di player, di vehicle ya. Kameranya sudah ada main kamera, head kamera, switch key-nya pakai tag. Oke. Itu dia. Oke. Sudah benar. Secara teknis sudah benar. Nanti mungkin barangkali teman-teman menemukan isunya gimana gitu ya. No rendering gitu. Nah, ini kan no kamera rendering. Ya. Oke lah. Tapi setidaknya kita sudah mencoba nih. Hari ini kita sudah mencoba melakukan banyak hal. Ya, kita akan kita sudah membuat banyak aktivitas. Mobilnya sudah gerak, karakternya juga bisa kita gerak ya. Nah, seperti itu. Ya, kita sudah berhasil membuat game sederhana, menggerakkan karakter. Besok kita akan mulai lagi membuat game feeding ya. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Ada pertanyaan dulu silahkan sebelum kita akhiri pukul 9.15 ya, silahkan. Ini berputar-putar mengikuti gaya gravitasi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya akan save project dan nanti akan saya unggah ya. Oke. Exit Control V. Save project. Oke ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu. Sebelum itu kita akan dokumentasi dulu. Oke. Kita akan dokumentasi dulu. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Seperti biasa. Oke. Semoga teman-teman tidak stres mengikuti workshop seperti ini, dan kita akan masih ada banyak workshop lagi. Kodenya nanti saya akan share ya. Oke. Baik, saya foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Cuma dikit. Oke, thank you ya teman-teman ya, waktunya terima kasih dan semoga tetap bersemangat. Dan setelah ini teman-teman masih terus mengerjakan game yang akan dikerjakan ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.